Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah sudah lunas dibayar. Apa yang sudah lunas dibayar dan siapa yang membayarnya? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah saudara, bacaan hari ini kita boleh baca dalam 1 Korintus 6 ayat 12 hingga 20. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Untuk apa? Mereka harus meninggalkan dosa-dosa yang dahulu. Mereka tidak lagi bebas melakukan segala yang dilakukan oleh community di luar kekristenan. Peringatan ini diberikan agar mereka tidak lagi memberikan diri untuk diperhambahkan oleh dosa atau sifat duniawi. Saudara, sebuah ilustrasi. Tidak semua orang mampu membeli rumah secara tunai. Kita mungkin membeli rumah dengan ansuran. Kita mungkin harus menabung atau mengumpulkan dulu untuk uang pendahuluannya. Pada saat uang pendahuluan cukup, barulah kita boleh menemui agen penjual rumah dan membeli rumah impian kita. Lalu ada berbagai syarat dalam dokumen yang harus kita fahami, dan selepas itu kita menandatangani untuk menjadi tanda setuju. Di satu sisi kita bahagia, tetapi di sisi lain kita masih khawatir karena sekalipun kita boleh memasuki rumah itu, tetapi kita belum sepenuhnya memilikinya. Pembayarannya belum lunas, kita masih berhutang dan harus membayarnya selama bertahun-tahun. Saudara, kembali kepada pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi hamba dosa. Dan akibat sebagai hamba dosa ialah kematian kekal. Tidak seorang pun dapat melunasi bahkan membayar uang pendahuluan untuk bebas dari hukuman itu. Bersyukurlah, karena Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun binasa. Dia telah membayar lunas hidup kita dengan jalan memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Saudara, pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menerima pemberian sebagai penolong, yaitu Tuhan Roh Kudus, dengan jaminan bahwa Ia sudah melunasi kepemilikan atas hidup kita. Kematian Kristus di kayu salib menjadi bukti bahwa Tuhan telah sepenuhnya menjadi pemilik sah atas hidup kita. Tuhan telah membayar lunas hidup kita. Kita sepenuhnya menjadi miliknya. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa tidak ada lagi hutang. Kita sudah sepenuhnya dibayar oleh Kristus. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Oleh itu mari kita pertahankan status ini sampai Maranatha. Itu sebabnya saudara, mari kita muliakan. Mari kita gunakan hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk mempertahankan status sebagai waris kerajaan surga dengan menggunakan hidup kita memuliakan Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan. Kami telah dibayar oleh darah Kristus menjadi waris kerajaan surga. Dan terima kasih memberikan kami kemampuan untuk tetap setia sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.